Nama saya Muhammad Kurniawan Herdika dengan NIM 14026220060 akan melakukan micro teaching pada Sintak 5 materi lingkungan hidup. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabarnya nih hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, siswa-siswi sekalian, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Agung, Pak. Agung, Pak. Masih dispen ya? Iya, Pak. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya berdoa dulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin boleh kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Moses. Di sini untuk pertemuan kali ini pertemuan terakhir ya di bab materi lingkungan hidup. Bapak ingin mengulang lagi nih dari pertemuan pertama sampai sekarang apa aja yang udah kalian dapetin tentang lingkungan hidup. Kira ada yang mau memaparkan apa aja yang udah kalian dapetin dari pertemuan pertama sampai sekarang? Pak, itu Boleh. yang saya tahu itu ada unsurnya itu ada 3. Yang pertama biotik, abiotik, dan sosial budaya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Bian. Ada lagi? Saya Pak, Ya boleh. mungkin dari jenisnya Pak, jenisnya tuh ada dari alam dan juga buatan Pak. Oke, baik, terima kasih Dede. Ada yang lain? Apa? Kalian sempat nyari masalah kan kemarin tuh? Oh iya Pak. Dampak dari yang kalian telah lakukan untuk masyarakat tuh dari proyek yang kalian buat tuh apa tuh kira-kira tuh? Poster Pak. Poster ya, dampaknya udah berdampak positif nggak bagi masyarakat sekitar kalian? Insya Allah sudah positif siap. Pak. Oke, berdampak positif ya. Soalnya banyak. Oke, sekarang mungkin Bapak ingin menyimpulkan ya tentang yang kalian jelaskan tadi. Jadi pertama, kalian itu membahas tentang pengenalan mulai dari lingkungan hidup itu sendiri ya. Ada unsur-unsurnya yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama itu ada lingkungan hidup alami atau yang berasal dari alam. Lalu ada lingkungan hidup buatan atau yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan atau tumbuhan. Lalu selanjutnya itu kalian udah buat project dan Bapak harap project itu akan berkelangsungan dan berkelanjutan ya sampai nanti berguna bagi masyarakat seterusnya. Oke, sekarang Bapak ingin menyampaikan karena ini pertemuan terakhir ya. Mungkin akan ada sedikit evaluasi ya. Sekarang kalian boleh duduk berdua, maksudnya dua-dua hadap-hadapan sepanjang gitu biar kalian enak diskusinya. Oke, terima kasih ya duduknya udah hadap-hadapan. Nah, sekarang Bapak ingin memberi lembar kerja yang berupa evaluasi. Nanti kalian catat evaluasi tentang pembelajaran dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Itu apa aja evaluasinya. Baik ke teman kalian, baik materinya, penyampaian Bapak juga dipersilakan ya evaluasi. Baik, terima kasih Pak. Pak. Oke, ada yang udah selesai nulis evaluasinya? Udah Pak. Udah, Pak. Udah. Pak Icul udah? Ya, Pak. Belum, Pak. Oke, kita tunggu dulu ya. Saya boleh, Pak. Saya cari versinya lagi. Udah Pak, ya Pak. Oke, udah semua ya? Udah Pak. Oke, mungkin boleh dipresentasikan ke depan tentang apa aja evaluasinya yang udah kalian tulis. Perwakilan, boleh? Bisa ada Pak. Boleh. Yeay. Oke.
aja ya Pak, ini dari saya, dari Destia Mulyani. Saya mungkin mau mengevaluasi dari setiap kelompok dan juga dari keseluruhan. Mungkin dari kelompok 1 yang kemarin mikroblok ya, itu mungkin karena kurang sumber materi aja ya. Terus kalau buat yang sampah sama kebakaran, posternya tuh mungkin bisa diperluas dipajangnya Pak, jadi gak di mading doang. Terus kalau buat materi kayaknya bisa diperbanyak dan diperluas juga, karena biar informasinya itu lebih luas, karena masalahnya itu relate banget Pak sama kehidupan itu. Udah, mungkin itu doang sih Pak. Baik, terima kasih Dede. Iya Pak, makasih. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh siswa tadi, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik dalam memahami materi lingkungan hidup. Mereka mampu menganalisis dengan cermat permasalahan yang sering terjadi di lingkungan hidup kita. Lebih menarik lagi, mereka juga mampu menemukan solusi yang efektif setelah melakukan pencarian dan analisis yang mendalam terhadap permasalahan tersebut. Siswa-siswa ini memberikan kontribusi yang luar biasa dalam upaya pengembangan solusi-solusi lingkungan hidup. Output yang dihasilkan oleh mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menangani masalah-masalah lingkungan yang telah mereka teliti dan analisis sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat secara komprehensif, menganalisis dengan cermat, dan kemudian menghasilkan solusi yang berdampak besar. Sebagai seorang guru, saya merasa bangga melihat prestasi siswa-siswa ini dalam memahami, menganalisis, dan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan lingkungan hidup. Mereka telah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang sangat berharga dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita. Dalam setiap pembelajaran pasti diperlukan evaluasi agar pembelajaran ke depannya semakin baik lagi. Berikut beberapa evaluasi pembelajaran pada materi lingkungan hidup. Evaluasi output per kelompok. Dalam evaluasi terhadap output per kelompok, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam hal microblok, perlu diperhatikan bahwa sumber materi yang digunakan masih kurang memadai. Untuk meningkatkan kualitasnya, perlu adanya penambahan dan penggunaan sumber materi yang lebih beragam dan terpercaya. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kekurangan dalam rincian pembahasan pada microblok tersebut. Diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik oleh pembaca. Selanjutnya, terkait dengan poster mengenai kebakaran hutan, evaluasi yang diberikan adalah perluasan area pemasangan poster tersebut. Selain hanya ditempatkan di mading sekolah, poster tersebut sebaiknya juga diperluas jangkauan penempatannya, seperti di lingkungan sekitar sekolah, pusat perbelanjaan, atau daerah umum lainnya. Dengan demikian, pesan mengenai kebakaran hutan dapat sampai kepada lebih banyak orang. Evaluasi output keseluruhan. Secara keseluruhan, ada beberapa poin evaluasi yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu ditingkatkan jumlah sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan memperbanyak sumber materi, siswa akan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai perspektif dan wawasan mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk memperluas cakupan pesan dan kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup, disarankan untuk menciptakan poster digital. Dengan menggunakan media digital, pesan tersebut dapat dengan mudah diakses dan dibagikan kepada orang lain, sehingga dampaknya dapat lebih luas. Evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, terdapat beberapa saran yang dapat diperhatikan. Pertama, diperlukan adanya ice breaking atau permainan dalam proses pembelajaran untuk menambah keceriaan dan keaktifan siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Selain itu, perlu diperbanyak penggunaan video pembelajaran, bukan hanya mengandalkan presentasi berbasis slide. Dengan menggunakan video, siswa dapat lebih terlibat dan memahami materi dengan lebih baik. Kesimpulan. Berdasarkan evaluasi output per kelompok, keseluruhan, dan pembelajaran, upaya pengembangan solusi-solusi lingkungan hidup yang dilakukan siswa telah menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya sumber materi dan rincian pembahasan yang mendalam, langkah-langkah perbaikan telah diidentifikasi, seperti memperbanyak sumber materi, membuat poster digital, dan mengadakan ice breaking serta menggunakan video pembelajaran. Dalam konteks kurikulum merdeka,
siswa-siswa ini telah menunjukkan profil pelajar Pancasila melalui pemahaman dan kesadaran mereka terhadap permasalahan lingkungan hidup serta upaya untuk mencari solusi yang berkualitas. Melalui kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang telah mereka kembangkan, mereka telah menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan demikian, mereka sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila karena telah menunjukkan sikap dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti cinta tanah air, kegotong royongan, dan keadilan sosial. Kelompok 1, yang bertanggung jawab atas pembuatan microblog tentang pencemaran air, telah berhasil menyajikan materi yang komprehensif dan informatif. Dalam microblog mereka memulai dengan memberikan pengertian yang jelas tentang pencemaran air, serta mengidentifikasi sumber-sumber utama yang menyebabkan masalah ini terjadi. Mereka juga memberikan penjelasan yang rinci mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Dengan demikian, microblog ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif pencemaran air pada lingkungan hidup kita dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasinya. Kelompok 2, yang bertanggung jawab atas pembuatan poster tentang kebakaran hutan, juga berhasil menyajikan materi yang menarik dan informatif melalui media visual. Dalam poster mereka mengawali dengan memberikan pengertian yang jelas mengenai kebakaran hutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang seringkali berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Mereka juga memberikan penekanan pada pentingnya pencegahan kebakaran hutan melalui penjelasan yang singkat dan mudah dipahami. Namun, perlu diperluas lagi penempatan poster ini, tidak hanya di mading sekolah, tetapi juga di area publik lainnya agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai kepada lebih banyak orang. Kelompok 3, yang bertanggung jawab atas pembuatan poster tentang pengelolaan sampah, juga berhasil menyajikan materi yang penting dan berguna. Dalam poster mereka memberikan pengertian yang jelas mengenai apa itu sampah, serta mengidentifikasi berbagai jenis sampah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga memberikan penjelasan mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk mengelola sampah dengan baik, seperti daur ulang, kompos, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Melalui poster ini, mereka berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam proses pembelajaran, siswa-siswa ini telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami materi dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada orang lain. Melalui proyek ini, mereka telah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, penelitian, dan kreativitas dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Namun, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, disarankan untuk mengembangkan kata-kata yang lebih panjang dan deskriptif dalam penyajian materi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat lebih terperinci dan menarik perhatian pembaca atau penonton. Dalam kesimpulannya, siswa-siswa ini telah berhasil menyajikan output yang bermanfaat dalam memahami dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Melalui kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang mereka tunjukkan, mereka telah menghasilkan solusi-solusi yang efektif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita. Dalam konteks kurikulum merdeka, mereka telah menunjukkan profil pelajar Pancasila melalui kesadaran dan tindakan konkret mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup, saling bekerja sama, dan menciptakan keadilan sosial. Oke, baik, yang lain ada yang mau maju lagi? Saya Pak. Arlan. Saya Pak. Arlan. Maju. Melaporkan evaluasi. Baik Pak. Mungkin kalau dari saya, dari yang pertama itu yang kelompok 2 dan 3. Mungkin kan buat zaman sekarang tuh poster nggak harus poster yang di mading-mading doang. Jadi mungkin boleh disebar ke digital, poster digital kan juga bisa. Ya biar rame juga, biar orang-orang juga makin sadar kan. Terus buat yang kelompok 1 microblognya udah bagus. Cuman mungkin ada komenan di Instagramnya yang kurang jelas, kurang rinci bahas-bahasnya mungkin. Terus lalu kalau untuk cara mengajar dari Bapak sendiri juga sudah cukup bagus Pak. Mungkin bisa ditambahkan ice breaking atau mungkin games Pak. Biar tidak belajar doang. Mungkin seperti itu sih Pak kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih Harlan. Iya, sama-sama Pak. Oke, tinggal Pak Icul. Sudah siap? Udah, Pak. Oke, silakan. Mungkin
mungkin kalau dari saya buat penyampaian materinya mungkin lebih dibanyakin lagi video pembelajaran ya Pak. Jadi biar kitanya juga punya gambaran buat materinya Pak. Jadi nggak cuma melalui PPT Pak. Coba. Mungkin itu aja dari aku Pak. Terima kasih. Udah itu aja ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke Bapak, ingin menyimpulkan tentang evaluasi kalian. Jadi yang Bapak dengar itu evaluasi kalian tuh tentang proyek itu sendiri. Mulai dari pencemaran air yang microblok itu kurang banyak ya informasi yang tercantum di dalamnya. Dan untuk poster kurang tersebar di media karena poster itu kan bisa lewat media sosial atau internet ya. Mungkin nanti evaluasinya bisa dijadikan bahan lagi untuk kalian meningkatkan proyek kalian agar keberlangsungannya itu dan keberlanjutannya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, baik, karena ini pertemuan terakhir mungkin Bapak cukupkan saja ya. Terima kasih. Jangan lupa saran dan evaluasinya tadi dilakukan dan diperbuat ya, pokoknya dijadiin bahan buat kalian ningkatin proyek kalian lah biar tadi ya, biar tersosialisasikan dengan baik dan masyarakat juga teredukasi. Oke, baik, cukup sekian dari Bapak di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.